Aku tidak peduli betapa kau membenciku. Aku tidak peduli meski kau berkata tidak ada cinta yang kau sisakan untukku. Vale, yang aku butuhkan adalah kau selalu di sisiku dan itu sudah cukup. Membuatmu tersiksa dengan berpisah dari laki-laki itu adalah sebuah kepuasan di hatiku. Maka aku katakan padamu, aku tidak butuh cintamu asalkan kau tetap jadi milikku. Dia sudah gila. Dulu Valerie berpikir, perhatian dan ketulusan laki-laki itu adalah sebuah cinta yang sangat besar untuknya. Tapi sekarang Valerie akhirnya tahu bahwa Marius hanya dipenuhi oleh obsesi. Obsesi untuk memiliki Valerie. Itulah yang membuat laki-laki ini begitu cepat percaya dan termakan ucapan Megan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang harus Valerie pikirkan sekarang. Nyawa Rena, hanya itu yang terus mengganjal di dalam hatinya. Meski sakit, Valerie tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan laki-laki yang memiliki penyakit kejiwaan ini. Katakan, bagaimana kau akan melindungi putriku sehingga selamat? Tentu saja dengan mengancam Megan. Aku memegang semua bukti kejahatannya. Jika sekali dia menyakiti putrimu, aku bisa menghancurkannya detik itu juga. Dan ya, aku akan memberikan semua bukti itu padamu begitu kita tiba di luar negeri tentunya. Wow, Valerie tidak percaya ternyata Mario sedang mempersiapkan segalanya. Lelaki ini, jika Megan berpikir bisa memperalatnya seperti Sammy, sungguh dia sudah salah. Marius yang dulu penuh kelembutan, kini seperti monster yang diselimuti kabut misteri. Ternyata kau sangat licik. Tentu saja, aku adalah seseorang yang licik. Kau saja yang terlambat mengetahuinya. Terkekal lebar. Dan ya, Megan akan menggantikanmu menjadi Valerie. Dia akan kembali ke rumah suaminya dan menyamar seperti yang dulu kau lakukan. Lalu dia akan hidup bahagia bersama laki-laki yang kau cintai itu. Lalu selamanya kau akan menderita membayangkan percintaan mereka setiap saat. Marius mendambahkan. Valerie tidak kuasa menahan amarah sehingga dia meraih benda apa saja di sekitarnya. Gadis yang frustasi itu melempar Marius dengan berteriak sekuat yang dia mampu. Iblis! Kau dan Megan adalah iblis. Kalian adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Tenaganya sangat lemah. Setiap lemparan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Marius. Dengan gampang, dia menangkap pergelangan tangan Valerie, lantas mengangkat gadis itu ke dalam gendongan. Turunkan aku, brengsek. Jupiter akan membunuh kalian berdua. Bajingan, dasar kau sakit jiwa. Berbagai umpatan keluar dari bibir gadis yang terus meronta meminta diturunkan, dan Mario sama sekali tidak peduli. Dia memaksa Valerie masuk ke dalam mobil dan bersiap membawa gadis itu jauh ke negara asing. Dasar tidak berguna. Di rumah sakit bersalin yang menjadi tempat Valerie melahirkan, ruangan itu tiba-tiba menjadi ramai. Perawat dan para dokter berlarian menghadap laki-laki yang tengah mencengkram kedua tangan. Jupiter Lemanuel, laki-laki itu menatap semua orang seperti akan membunuh mereka. Apa pekerjaan kalian? Menjaga seorang wanita dan bayi saja kalian tidak bisa? Sentaknya sekali lagi membuat semua orang hening. Ketika Jupiter harus mengurus beberapa pekerjaan dadakan, dia mendapat panggilan telepon dari pengasuh yang ditugaskan menemani Valerie di rumah sakit. Pengasuh itu berkata dia tidak mendapati Valerie dan bayinya di dalam ruangan. Jupiter bahkan meninggalkan pekerjaannya, berlari secepat kilat menuju rumah sakit, dan benar saja dia tidak menemukan Valerie di sana. Apakah kau sangat bodoh? Aku sudah mengatakan kau segera datang tetapi kau tidak mendengarku. Sentak Jupiter lagi. Sangat ingin dia membunuh pengasuh yang datang terlambat. Cepat temukan istriku atau kalian semua akan menanggung akibatnya. Jupiter tertunduk lemas. Dia merasa sangat bersalah. Setelah luluh akan bujukan sang istri yang menyuruh dirinya pergi mengurus pekerjaan, dia menyesal. Seharusnya Jupiter pergi setelah perawat dan juga penjaga yang dia tugaskan tiba di sana. Tetapi inilah yang terjadi sekarang. Valerie menghilang atas keteladaran Jupiter. Aku akan mati jika sesuatu terjadi padamu dan bayi kita, Valerie. Peter, dan laki-laki itu pun mengangkat wajah
melihat ke arah suara yang memanggilnya. Di sana, tepat di depan pintu, bisa dia lihat seorang wanita berpakaian pasien tengah menggendong anak bayi. "Valerie," Jupiter refleks berdiri. Lelaki itu berlari mengejar istri yang tersenyum menatap dirinya. Mulutnya berkicau dan tangannya meraih Valerie ke dalam pelukan. "Sayang, kau dari mana? Aku hampir mati begitu mendengar kau menghilang." Valerie terkekeh kecil di dalam pelukan laki-laki itu. "Maafkan aku, sayang. Sebenarnya aku sangat bosan hanya duduk dan terbaring di sini. Aku ingin berjalan-jalan di luar bersama bayi kita." "Berjalan-jalan?" Sangat tidak masuk akal. Bukankah dia baru bersalin? Valerie sendiri berkata miliknya masih sangat sakit, tetapi dia pergi ke luar sana untuk berjalan-jalan. Tapi sebagai laki-laki yang begitu mencintai istrinya, Jupiter tidak begitu memikirkannya. Asalkan Valerie dan Raina sedang ditemukan, dia sudah cukup senang. "Lain kali kau harus mengatakan pada perawat, jangan membuat ulah lagi. Kau paham?" "Baik, sayang. Aku minta maaf." Wanita itu menyerahkan Raina ke tangan pengasuh dan kembali memeluk suaminya. "Aku tidak akan mengulanginya, aku berjanji." Senyum lebar penuh kelicikan terlukis di bibir itu. Ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter, tempat di mana Marius menyeka Valerie dengan paksa. Valerie duduk di atas dipan kayu tua yang mulai lapuk, sedangkan Marius duduk di bangku dekat jendela. Lelaki itu sibuk menggeser layar ponselnya seperti ada sesuatu yang penting. "Aku sudah memesan tiket, kita akan berangkat malam ini," Marius berkata setelah menutup layar ponselnya. Laki-laki itu menatap Valerie yang sama sekali tidak merespon perkataannya dan hatinya marah. "Kau dengar, Valerie? Kita akan berangkat malam ini," ulangnya memastikan. Oh, jadi dia sibuk dengan ponsel untuk memesan tiket? Bukannya Valerie tuli atau tidak mendengar perkataan laki-laki itu. Dia hanya malas menanggapi. Valerie merasa hatinya seperti diremas kalau mendengar Marius berkata mereka akan berangkat malam nanti. "Lakukan apapun maumu." "Tentu, aku tidak peduli dengan persetujuanmu. Aku mengatakannya hanya untuk menyuruh kau mempersiapkan diri." Dia lalu berdiri dari bangkunya. Ketika Marius akan keluar dari ruangan kecil itu, Valerie menghentikannya. "Marius, tunggu. Aku hanya pergi dengan syarat." Marius menatap Valerie dengan wajah penuh tanya. "Syarat?" "Ya, syarat." Laki-laki yang angkuh, dia mengkedipkan bahu seraya berkata, "Kenapa kau yang memberikan syarat? Ini adalah pilihanmu untuk membuat bayimu selamat. Tapi aku berhak menolak jika kau tidak memenuhi syaratku." Tantang Valerie tidak mau kalah. Tergurat kemarahan tertahan di wajah laki-laki itu. Ingin rasanya dia meledak dan membuat ancaman baru. Tapi sayangnya hatinya menjadi kalah kalau melihat tatapan tegas dari Valerie. "Katakan syaratmu. Berikan bukti-bukti kejahatan Megan padaku. Aku hanya akan percaya jika kau menyerahkan itu. Jika tidak, maka aku lebih memilih mati daripada pergi dengan laki-laki licik sepertimu." Marius menggeram. Ingin rasanya dia datangi Valerie dan berteriak di depan wajahnya untuk membuat gadis itu mati kutu. Tapi belum sempat dia melancarkan niatnya, Valerie sudah lebih dulu berbicara. "Siapa yang percaya kau memiliki bukti kejahatan Megan? Siapa yang percaya jika bayiku akan selamat saat aku pergi denganmu? Jadi berikan permintaanku atau harapanmu untuk membawaku akan menjadi sia-sia." "Kau tidak bisa melakukan apapun, Valerie. Sekarang kau berada di tempat rahasia aku. Meski suamimu memiliki segalanya, dia tidak akan tahu jalan menuju tempat ini. Bahkan Megan tidak aku beritahu tentang rumah ini," katanya sangat yakin. Sial, Valerie sangat kesal mendengar perkataan laki-laki itu. Dia seperti orang bodoh yang hanya bisa terdiam oleh perkataan Marius. Ya, Valerie ingat betul jalan menuju ke tempat itu sangatlah jauh dari pinggir kota. Mereka harus melewati beberapa mil hutan yang dipenuhi tumbuhan pepohonan tinggi menjulang ke langit. Jikapun Valerie menjerit memohon bantuan, tidak mungkin ada seseorang yang akan mendengar teriakannya. Apa yang akan dia katakan untuk membuat Marius mau memberikan bukti-bukti itu? Dan kala itu pula mata Valerie terarah pada sebilah pisau yang terletak di atas meja.
Tangannya sigap meraih pisau berkarat itu dan meletakkan ke lehernya sendiri. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun, tapi aku bisa mengakhiri hidupku, katanya penuh ancaman. Lihat, Mario sangat terkejut hingga matanya hampir melompat dari dalam rongganya. Refleks dia berlari untuk merebut pisau itu dari tangan Valerie. Jangan mendekat, jika kau melangkah sekali saja, aku pastikan pisau ini menancap di leherku. Tak ada cara lain. Valerie tahu, meski dia mengemis pada laki-laki ini, Marius tidak akan mendengarkan permohonan Valerie. Dia akan tetap dibawa jauh ke luar negeri, sampai Valerie tidak bisa bertemu suami dan anak-anaknya. Tentu saja Marius tidak rela Valerie mati. Jika membiarkannya berbahagia dengan Jupiter saja dia tidak rela, apalagi kehilangan nyawa Valerie. Berikan, atau aku melakukannya sekarang. Semakin kencang pisau itu dia tancapkan di lehernya, untuk membuktikan pada Marius bahwa Valerie tidak main-main. 1, 2, hentikan Valerie, sentak Marius cepat. Meski sedikit terlambat, Valerie menghentikan tekanan di lehernya, tapi tangannya masih tetap mengarahkan pisau di sana. Darah segar pun mengalir dari leher cincang gadis itu, bekas tusukan yang dia lakukan sendiri. Jangan lakukan itu, jangan pernah berpikir untuk membunuh dirimu. Maka berikan yang aku minta Marius, aku tidak main-main. Baik, aku akan memberikannya, tetapi turunkan pisaumu. Turunkan. Valerie tidak sebodoh itu, sampai mempercayai orang seperti Marius. Dia menggeleng dan berkata dengan nada mengejek. Lalu kau akan menghentikanku tanpa memberikan apa yang aku minta. Tidak mudah menipunya. Dari yang Marius ingat, Valerie adalah gadis polos yang selalu mendengar perkataannya di masa lalu. Tetapi sekarang, sepertinya gadis ini sudah menjadi sangat licik dan pintar. Laki-laki itu berpikir panjang, perlukah dia memberikan bukti-bukti yang ada di tangannya? Bukankah aku ada di depanmu? Kau sendiri yang berkata, siapapun tidak mungkin bisa menemukan tempat ini. Kenapa kau sangat pelit memberikannya padaku? Aku hanya ingin memastikan Megan tidak berani macam-macam kepada bayiku. Benarkah? Marius masih bimbang. Jika dia tidak memberikannya, Valerie mungkin akan mengakhiri hidupnya. Marius tidak mau kehilangan kekasihnya untuk kedua kali, apalagi kehilangan untuk selamanya. Dia mulai berpikir, tidak mengapa jika memenuhi permintaan gadis itu. Kau tidak mau? Maka aku juga tidak sudi bersamamu. Iya, aku akan memberikannya, kata Marius cepat. Dia berjalan tergesa menuju lemari kayu di sudut ruangan dan membukanya kasar. Laki-laki itu mengacak-acak untuk mencari benda yang dia butuhkan. Bagus, ternyata kau menjadi bodoh karena aku. Maka aku akan membuat nyawaku sendiri yang menjadi ancaman untuk dirimu. Batin Valerie. Beberapa lembaran usang dilemparkan ke arah Valerie. Ini, tolong jangan lakukan itu, Vale. Turunkan pisaumu sekarang juga, bujuknya. Napas memburu bukti ketakutan terdengar keluar dari mulut laki-laki itu. Itu adalah bukti-bukti kejahatan Megan. Selama dia menjadikanku pesoro, aku mengumpulkan semua bukti yang bisa aku jadikan pegangan. Megan tidak pernah tahu selama ini, dan aku akan mengirim kopiannya kepada Megan sebagai jaminan dia tidak melukai bayimu, Vale. Meski aku membencimu, aku selalu peduli padamu. Aku berusaha menyelamatkanmu dari kehidupanmu yang seperti neraka. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon turunkan pisau itu sekarang. Sambungnya dengan nada memelas. Tidak, sebelum aku memastikannya, sahut Valerie. Sebelah tangannya meraih kertas yang disusun rapi dengan ikatan karet gelang. Valerie memeriksa bukti-bukti yang Marius berikan tanpa menurunkan pisau dari lehernya. Sangat mengejutkan. Di sana bukan hanya bukti dari kejahatan yang Megan lakukan di masa sekarang, tetapi juga kejahatan silam. Matanya terperanjat tidak percaya jika Marius memiliki semua ini. Dia melirik laki-laki itu dan kembali melihat kertas yang ada di tangannya. Aku mengumpulkannya sejak lama untuk membuat wanita itu berada di bawah kendaliku. Jadi sekarang kau percaya padaku? Katanya. Bayimu akan selamat dan aku pastikan Megan tidak berani menyentuhnya.